Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini guys. Hari ini kita akan bahas mengenai cara lapor harta PPS yang sudah dijual. Jadi banyak sekali orang bertanya, orang bingung mengenai harta PPS yang sudah dijual bagaimana, sudah berubah bentuk bagaimana, sudah hilang bagaimana, sudah habis bagaimana, dan sebagainya dan sebagainya ya. Jadi ini adalah video yang sangat singkat sebenarnya untuk membahas mengenai itu. Kita nggak usah disclaimer ya teman-teman. Teman-teman tinggal langsung komentar aja di komentar kalau ada yang salah ya. Jadi nggak perlu disclaimer lagi. Pertama mengenai prinsip umum dari PPS ya, prinsip umum dari harta PPS yang mau kita bawa ke 2022 itu apa sih? Nah, sekarang kita langsung lihat ke worksheet-nya. Jadi prinsip umum PPS ya teman-teman ya, prinsip umum PPS yang paling umum adalah pertama, harta PPS tidak dilapor di SPT 2021 teman-teman ya, ini sudah clear ya buat teman-teman yang sudah terlanjur lapor harta PPS di 2021, kalau bisa jangan. Kalau kalau Anda tidak mau pembetulan, maka yang 2022 jangan dicampur gitu. Ya, lebih baik sih di pembetulan lah. Jadi SPT 2021 tidak melaporkan harta PPS ya. Harta PPS K1 maupun K2 dilapor di SPT 2022 teman-teman ya, 2022 bukan 2021. Kemudian harta PPS dilapor di SPT 2022 sebagai tahun perolehannya tahun 2022. Kalau Anda lapor PPS sebuah mobil beli tahun 2015, 2018, 2017, maka Anda lapor di SPT 2022 sebagai perolehan 2022. Gitu teman-teman ya. Anda lapor sebuah deposito, sebuah properti atau apapun yang tahunnya tahun PPS yang dulu itu, begitu masuk ke SPT 2022 dilapor sebagai tahun perolehan 2022. Oke? Di SPT 2022, teman-teman tidak perlu menjelaskan nih, mana sih harta yang berasal dari PPS, mana sih harta yang berasal bukan dari PPS. Kenapa? Karena sudah campur aduk, teman-teman. Kalau Anda berusaha memisahkan mana harta PPS, mana harta non-PPS, Anda akan pusing sendiri. Lu bingung sendiri, lu pusing sendiri. Jadi jangan ya. Nah, tidak perlu dijelaskan mengenai harta PPS lagi di SPT 2022. Kita sudah move on sekarang. Di SPT 2022 tidak perlu memisahkan teman-teman harta PPS yang mana, harta non PPS yang mana ya. Jadi Anda tidak perlu dijelaskan dan tidak perlu juga dipisahkan, digabung saja teman-teman ya. Jadi mungkin dulu ada lapor sebuah rekening. Rekening itu sudah ada juga di SPT 2021. Gimana di SPT 2022? Langsung dilapor seutuhnya di 2022, tidak perlu dipisahkan gitu. Yang bagian ini loh dari PPS, yang bagian ini loh non PPS tidak perlu teman-teman ya. Ya, tidak perlu juga dikasih keterangan. Jadi banyak orang berpikir, nanti gue kasih keterangan aja ya, kasih keterangan ini deposito dari PPS. Tidak perlu teman-teman ya, tidak perlu dan tidak ada urgensinya, tidak ada manfaatnya untuk Anda gitu ya, untuk memberikan keterangan. Jadi kita move on langsung ke 2022. Di SPT 2022, isinya adalah harta kondisi 31 Desember 2022, teman-teman. Tidak usah pusing dengan kondisi PPS yang sudah dilapor kemarin ya. Jadi kondisinya SPT 2022 adalah per 31 Desember 2022 lu punya barang apa saja, lu punya harta apa saja. Itulah yang dilaporkan di SPT 2022. Ya, teman-teman. Nah, tetapi Anda perlu menghitung kewajaran kenaikan hartanya. Itu penting ya, penting menghitung kewajaran kenaikan harta. Nanti kita akan hitung. Nah, ini sampai gue kasih warna merah ya. Harta PPS yang sudah dijual bagaimana? Atau sudah berubah bentuk bagaimana? Nah, pokoknya semua harta itu dilaporkan dalam bentuk dan nilai yang terbaru, teman-teman, per 31 Desember 2022, ya. Harta PPS, apapun bentuk dan nilainya saat ini, yang inilah yang dilapor, bukan yang dulu. Gitu, teman-teman, ya. Sesimpel itu. Gimana kalau sudah habis? Kalau sudah habis terpakai untuk biaya hidup dan sebagainya, maka tidak perlu lagi ditulis di SPT 2022. Sesimpel itu, teman-teman. Nanti orang bertanya, lah kalau harta PPS hilang gimana? Ya nggak apa-apa, teman-teman. Ya nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kalau harta itu PPS hilang. Nggak ada masalah, kan sudah terpakai buat biaya hidup. Nah, teman-teman ingat, bagi teman-teman yang PPS kategori investasi, yang dulu bayar 6% atau 12%, itu perlu membuat laporan investasi PPS selama 5 tahun berturut-turut ya. Tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, setiap sebelum 31 Maret. Cuman laporannya belum muncul nih di DJP Online, cara lapornya. Kita masih nunggu ya. Oke, itu teman-teman. Sekarang kita lihat simulasi untuk melaporkan harta PPS yang berubah bentuk atau nilai di 2022. Contoh nih, yang warna kuning adalah laporan yang Anda sudah laporkan di SPT 2021. Contoh ini ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 5. Nah, Anda sudah laporkan 5 item
di SPT 2021. Saya tidak mau lihat satu persatu item, tidak mau saya lihat. Yang saya mau lihat adalah totalnya, teman-teman. Totalnya kita mau lihat ya. Jadi ada uang tunai, tabungan, deposito, motor, mobil, dan sebagainya. Oke. Total hartanya 545 contohnya. Nah, di PPS yang warna oranye ada tulis nih. Ada motor 1 tahun 2016 perolehannya, ada mobil 1 tahun 2019 perolehannya. Yang motor 18 juta, yang mobil 200 juta. 218 juta. Inilah total mobil dan motor yang Anda laporkan di PPS. Contoh nih ya, teman-teman ya. Jadi sudah ada 7 item sekarang. Nah, Anda perlu membuat yang ini, yang warna hijau nih. Nah, banyak orang bingung gara-gara ini. Jadi Anda perlu, kalau Anda menggunakan Excel, Anda perlu membuat satu data harta, yaitu harta 2021 ditambah harta PPS. Terkumpullah di sini semuanya, ada 7 item di sini. Nah, ada 7 item di sini terkumpul semua. Inilah harta 2021 plus PPS yang akan Anda bawa ke 2022. Gitu ya teman-teman ya. Yang saya mau lihat totalnya teman-teman. Yang penting adalah totalnya di sini ya. Bukan item per itemnya, totalnya nanti. Dalam rangka menghitung kewajaran. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke SPT 2022 yang warna biru. Nah, yang warna biru teman-teman ya. Apa yang mesti kita laporkan? Yang mesti kita laporkan adalah kondisi 31 Desember 2022 teman-teman. Nah, rekening ini, uang tunai ini sudah berapa saldonya per Desember 2022? Ini ada tabungan, deposito, berapa sih kondisi Desember 31 Desember 2022? Semuanya sama. Begitu juga yang motor dan mobil. Oke. Nah, kita lihat yang warna pink teman-teman, yang warna pink. Motor dan mobil dulunya di PPS kita laporkan tahunnya 2016 dan tahun 2019. Begitu masuk ke SPT 2022, ini adalah harta tahun 2022. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, yang ini juga sama 2022. Oke. Nah, tetapi kalau motor masih ada barang ini. Kalau motor barangnya masih ada, kita laporkan dengan nilai yang sama 18 juta, tahunnya tahun 2022. Ini barang PPS ya. Kemudian yang mobil, ternyata mobil ini kondisi Desember 2022 sudah dijual. Harganya kan awalnya 200 juta, dijual senilai 180 juta contohnya. Anda pakai buat biaya hidup sebagian, nah sisanya 160 juta. Oke teman-teman, jadi ini ya mobil dijual bagaimana? Banyak orang bertanya seperti itu. Kalau dijual kan jadi uang. Jadi ini bukannya hilang, tetapi dia berubah bentuk teman-teman. Yang tadinya berupa mobil, sekarang berubah menjadi tabungan atau deposito atau apapun atau uang gitu ya. Nah, dijual 180, dipakai biaya hidup 20 juta, sisanya 160 juta. Nah, gimana cara lapornya? Cara lapornya adalah Anda munculkan satu item baru di sini tabungan. Oke. Tabungan di sini nilainya 160 juta, yaitu sisa per 31 Desember 2022, teman-teman. Digabung saja teman-teman ya. Tidak perlu dijelaskan ini harta PPS yang tadinya 200 juta dijual 180, saya pakai 20, sisa 160. Tidak perlu ada penjelasan seperti itu ya. Nah, terus kenapa nilainya turun? Ya nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa. Dulunya 200 juta, sekarang tinggal 160 juta. Nggak ada masalah teman-teman. Tidak pernah ada orang dipermasalahkan gara-gara hartanya turun. Yang dipermasalahkan adalah kalau hartanya naik. Gitu teman-teman. Oke. Nah, gimana kalau tabungan yang ini adalah sama dengan tabungan yang ini? Contohnya, maka langsung saja gabungin ke atas sini teman-teman. Ya, Anda tidak perlu memecahkan BCA ini saldo sekian dari 2022, saldo sekian sebagiannya dari PPS. Tidak perlu menjelaskan seperti itu. Langsung Anda gabungkan ke atas, ke saldo per Desember 2022. Gitu teman-teman, sesimpel itu untuk membuat SPT 2022 ya, untuk yang PPS. Semua harta PPS campur aduk saja langsung ke SPT 2022 sesuai kondisi 31 Desember 2022. Yang sudah berubah bentuk ataupun berubah nilai, maka dilaporkan dalam bentuk dan nilai yang terbaru per kondisi 31 Desember 2022. Nah, sekarang gimana menghitung kewajaran harta SPT di 2022? Nah, banyak orang takutnya salah gitu kan. Yang paling penting adalah Anda mesti membandingkan kenaikan year on year-nya dari 2021 plus PPS ke 2022. Oke teman-teman ya, 2021 plus PPS dibandingkan dengan 2022. Nah, ini rumusnya. Yang warna biru kurangin warna hijau. Oke. Jadi harta yang 2022 ini dikurangi dengan harta 2021 plus PPS. Sesimpel itu teman-teman ya. Dapatlah angka 56 juta.
Oke. Nah, inilah yang paling penting teman-teman. Ini yang paling penting, yaitu kenaikan year on year secara total. Bukan item per item. Bukan item per item yang kita mau permasalahkan, tetapi totalannya. Nah, kenaikannya 56 juta. Sekarang kenaikan 56 juta ini wajar atau tidak wajar? Itu pertanyaannya kan. Apakah saya akan diperiksa gara-gara ini? Apakah saya akan dapat SP2DK gara-gara ini? Itu masalahnya. Oke. Cara menghitung kewajarannya adalah, ini harus Anda cocokkan dengan penghasilan WP pada tahun 2022 dikurangi biaya hidup. Sesimpel itu teman-teman ya. Penghasilan 2022 kurangin biaya hidup. Itulah potensi kenaikan harta Anda di SPT 2022 dibandingkan dengan 21 plus PPS. Contoh, penghasilan Anda di 2022 ada 200 juta. Kemudian biaya hidupnya 120 juta. Mungkin Anda punya biaya hidup 10 juta sebulan contohnya ya. Jadi, sisanya berapa? Sisa untuk mengurang atau bertambah sisa penghasilan dikurangin biaya hidup 2022 adalah 80 juta. Artinya Anda punya duit penghasilan 200 juta, terpakai 120 juta, masih ada 80 juta yang bisa Anda belikan mobil, motor, tabungan, deposito, dan sebagainya. Gitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, potensi kenaikan harta Anda 80 juta. Oke? Tetapi harta Anda cuma naik 56 juta nih. Maka SPT ini disebut wajar. Gitu teman-teman, sesimpel itu ya. Potensi kenaikannya 80, hartanya naik 56, masih di bawah 80, maka SPT disebut wajar. Oke. Nah, tetapi sesungguhnya teman-teman, bukan begitu yang benar ya. Yang benar adalah lihatlah kondisi sebenarnya teman-teman. Saya sudah ngomong berkali-kali ya. Lihatlah kondisi sebenarnya per 31 Desember 2022. Jika memang harta Anda naik lebih tinggi, berarti kan ada potensi tambahan penghasilan yang lu belum bayarkan. Nah, itu Anda harus bayar pajaknya. Bukan harta yang lu turunin. Gitu ya. Banyak orang harta diturunin untuk mengkompensasi kewajaran. Bukan. Kalau harta Anda tidak wajar, maka penghasilannya masih dinaikin, bayar pajaknya lebih tinggi. Gitu teman-teman ya. Supaya apa? Supaya harta ini betul-betul mencerminkan kondisi yang real per 31 Desember 2022. Gitu teman-teman ya. Intinya adalah lihatlah secara total, bukan satu item per item. Gitu teman-teman. Sesimpel itu teman-teman buat hari ini ya untuk cara melaporkan harta PPS yang sudah dijual atau berubah bentuk atau berubah nilai. Itu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman sudah bergabung di video ini ya. Awan akan tersedia gratis secara langsung teman-teman seperti biasa di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Jam 8 malam WIB. Nah, dan di bulan Februari Maret ini teman-teman kita masih ada program yang terbaik dan terdahsyat ini ya di tahun 2023 ini untuk dunia perpajakan terutama. Yaitu program siapatakutpajak.com. Nah, ini adalah program pelatihan buat teman-teman untuk membantu Anda berani menghadapi petugas pajak, SP2DK, SP2 gitu. Bahkan berani menghadapi oknum petugas pajak gitu, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu teman-teman ya. Nah, jika Anda masih takut ketemu dengan petugas pajak atau ada mindset yang salah gitu, maka program STP ini yang terbaik buat Anda. Nah, silakan teman-teman masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana guys. Kita akan berjumpa di komunitas yang sangat eksklusif teman-teman ya di program STP bersama saya langsung di grup Telegram. Kita bisa tanya jawab setiap hari dan kita ada live coaching setiap hari Jumat malam jam 8 malam teman-teman. Nah, di sana lebih seru deh sampai tengah malam kita bisa ngobrol ya. Oke teman-teman, silakan bergabung langsung ke www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas yang paling eksklusif ini. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.